channel Diskusi Matematika 54. Dan di video kali ini kita akan bahas materi yang ketiga dari turunan trigonometri, yaitu turunan fungsi inverse trigonometri. Nah, tapi sebelum melanjutkan video ini, teman-teman semua silakan ditonton dulu video yang pertama dan keduanya supaya nanti bisa nyambung ya, terutama buat teman-teman semua yang baru mengenal turunan trigonometri ya. Tapi kalau sudah, silakan dilanjutkan. Dan jangan lupa di subscribe dulu channel Diskusi Matematika 54. Oke? Nah, kita awali dengan apa sih inverse dari trigonometri gitu ya, maksudnya itu apa? Kita lihat dulu pertama, misalkan kita punya dan kita udah tahu ya bahwa sin 30 derajat adalah setengah. Nah, kita punya dua unsur di sini, ada 30 derajat, ada setengahnya. Nah, sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Nah, kalau misalkan jawabannya pengen 30 derajat, maka apa ya? Jadi sin 30 derajat adalah setengah. Berarti 30 derajat sama dengan apanya setengah gitu ya. Berarti kan kebalikannya gitu kan. Nah, kebalikannya itu disebut dengan inverse trigonometri, teman-teman. Oke. Penulisannya di sini untuk inverse trigonometri kita boleh tambahkan yang namanya arcus, teman-teman ya. Jadi ARC kemudian diikuti dengan apa yang mau kita balik tadi. Misalnya di sini kan apa yang mau kita balik adalah sinus, maka kita tulis di sini adalah sin. Nah, arcus sin. Jadi arcus sin itu adalah inverse dari sin gitu. Arcus sin berapa? Setengah. Gitu ya. Jadi artinya arcus sin setengah itu adalah berapa sih sudut yang nilai sinnya itu adalah setengah. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke. Berarti kalau cos gimana? Ya berarti nanti ada arcus cos, kalau tangan nanti ada arcus tangan dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman semua di kalkulator biasanya arcus ini dituliskannya dalam bentuk pangkat min 1 gitu ya. Dituliskan dalam bentuk pangkat min 1 gitu. Jadi arcus sin itu kalau di kalkulator nanti tulisannya ya, arcus sin itu nanti tulisannya adalah sin pangkat min 1 simbolnya kalau di kalkulator. Jadi teman-teman semua mungkin nggak akan menemukan tulisan arcus di kalkulator, tapi nanti ada simbolnya adalah sin pangkat min 1. Jadi kalau kalian menuliskan sin pangkat min 1 dari setengah gitu ya, maka nanti yang muncul jawabannya adalah 30 derajat gitu. Itu adalah kebalikan dari sin atau kebalikan dari sinus dan trigonometri yang lain. Oke, nah sekarang gimana kalau sin theta sama dengan x? Berarti theta-nya itu sama dengan apa gitu ya? Seperti yang sudah tadi dibahas ya, kalau sin 30 sama dengan setengah, berarti 30-nya itu adalah arcus sin setengah. Maka kalau sin theta sama dengan x, theta-nya adalah sama dengan arcus sin x gitu. Ya, arcus sin. Nah, teman-teman semua, arcus sin ini adalah satu simbol ya, seperti sin, seperti cos, arcus sin, arcus cos gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang terpisah gitu. Jangan sampai nanti disangkanya arcus sin itu adalah arcus dari sin x, bukan arcus dari sin x, tapi arcus sin dari x gitu. Oke, nah ini adalah perkenalan mungkinnya tentang inverse trigonometri. Nah, sekarang gimana cara menurunkan fungsi ini gitu? Kalau misalnya kita nanti diberikan contoh misalkan seperti ini. Nah, bagaimanakah turunan dari fungsi arcus berikut? Nah, misalkan y sama dengan arcus sin x ya. Y sama dengan arcus sin x. Gimana caranya? Langkah pertama, teman-teman, kita akan gunakan definisi yang tadi ya. Jadi kita balik dulu yang namanya arcus sin ini menjadi sin gitu ya. Oke, tapi ingat yang ditanya adalah y aksen. Y aksen ini artinya adalah dy dx gitu kan. Dy dx-nya berapa? Dan ini jangan sampai kebalik, teman-teman ya. Y aksen itu dy dx. Karena nanti mungkin ada yang ditanyanya adalah dx per dy atau dx dy gitu. Nanti definisinya beda gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi pertama kita ubah dulu si y sama dengan arcus sin x-nya menjadi
X sama dengan sin Y, berarti gitu kan. Kalau Y sama dengan arcus sin X, berarti X-nya itu sama dengan sin Y. Nah sekarang dua ini kita turunkan, tapi kita turunkannya terpisah teman-teman. Kiri turunkan, kanan turunkan. Caranya gini, pertama si X-nya ini kita turunkan, ya. Turunkan berarti nanti jadinya 1 teman-teman ya. 1. Kemudian di akhir barisnya kita tuliskan dx. Artinya yang sebelah kiri ini diturunkan terhadap X gitu ya. Nah kemudian yang sebelah kanan itu adalah sin Y. Sin Y itu kita turunkan, jadinya adalah cos Y. Nah di akhir barisnya kita tulis di sini adalah dy. Artinya apa? Sebelah kanan ini ya, sebelah kanan itu diturunkan terhadap Y, makanya ditulis dy. Oke, sekarang kita akan cari dy dx, berarti tinggal kita pindah ruas aja ya. Berarti nanti adalah dy dx itu sama dengan 1 per cos Y gitu ya. Sama dengan 1 per cos Y. Berarti boleh kita tulis Y aksennya sama dengan 1 per cos Y. Nah, udah selesai belum? Sebenarnya udah selesai teman-teman ya, udah selesai gitu ya. Tapi kita lihat di sini, fungsi awalnya itu kan adalah fungsi dalam X. Maka ketika diturunkan maka turunannya pun harus dalam X dong, jangan dalam Y gitu ya. Ini nggak fair namanya. Jadi harus kita ubah si cos Y ini kita akan ubah menjadi variabel X gitu. Tapi ubahnya nggak sembarangan ya. Kita perhatikan cara ngubahnya. Pertama kita harus perhatikan di sini kita punya modal bahwa X itu sama dengan sin Y teman-teman, betul ya? X sama dengan sin Y. Kalau kita bongkar ke sebelah kanan, kita ambil ke sini, berarti kita akan dapat sin Y sama dengan X, betul ya? Sin Y sama dengan X itu artinya adalah sinus dari suatu sudut yang namanya sudut Y itu adalah X. Dimana kita tahu yang namanya sin itu adalah depan per miring, betul ya? Depan per miring. Berarti ini X-nya itu adalah X per 1. Ya. Nah berarti kalau kita tahu sin Y sama dengan depan per miring sama dengan X per 1, maka boleh dong nanti kita buat sebuah segitiga siku-siku, ya, sebuah segitiga siku-siku di mana di sini ada sudut Y dan sudut Y ini punya sinus yang sebesar X. Berarti depannya di sini adalah X, kemudian di sini adalah miringnya 1. Gitu teman-teman. Oke, berarti dengan Pitagoras kita bisa dapat sampingnya ini ya. Sampingnya berarti akar dengan Pitagoras ya, 1 kuadrat dikurang X kuadrat. Berarti 1 dikurang X kuadrat. Nah, dari sini juga nanti kita akan bisa dapat nilai cosnya. Gitu ya. Berarti cos Y itu sama dengan ini, samping per miring. Berarti akar 1 min X kuadrat per 1. Atau sama dengan boleh kita tulis akar 1 min X kuadrat saja. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang cos Y-nya ini kita akan gantikan ke sini gitu ya. Berarti kita akan dapat Y aksennya atau turunan pertamanya itu adalah 1 per cos Y-nya diganti dari ini gitu. Akar cos Y-nya diganti jadi ini gitu ya. Di akar berapa? 1 min X kuadrat. Nah ini dia jawabannya. Oke, jadi itu cara menurunkan arcus sin ya. Nah sekarang coba kita ambil contoh yang lebih menantang. Oke, sekarang kita akan mencari turunan dari Y sama dengan arcus tangen X kuadrat plus 5X. Nah kita akan gabungkan dengan aturan rantai sederhana. Ya, seperti ini. Oke, langkah pertama tadi kita akan balik dulu ya, berarti ya kita balik dulu, berarti kita dapat tangen dari Y itu sama dengan X kuadrat plus 5X. Nah teman-teman semua bisa nanti dibuat dulu segitiga siku-sikunya seperti tadi ya. Nah seperti yang ini tadi. Ini kan nanti pasti kita akan mengubah X-nya menjadi variabel lain gitu ya. Kita akan mengubah Y-nya menjadi variabel X. Dan tentunya
nanti kita akan menggunakan segitiga siku-siku ini untuk mencari perbandingan trigonometri yang lainnya kalau diminta gitu, kalau diminta. Nah, kalau mau jaga-jaga, boleh teman-teman semua, ini tan y-nya ini dibuat dulu segitiganya gitu ya. Entah nanti diperlukan atau tidak, ya jaga-jaga aja gitu. Kita buat segitiganya gitu ya. Kita buat segitiganya dulu. Kemudian tangan itu kan depan per samping, betul ya? Depan per samping itu sama dengan x kuadrat plus 5x. Maka nanti di sini kita boleh tulis depannya adalah x kuadrat plus 5x, sampingnya adalah 1. Oh, ini y-nya di sini. Oke, gitu ya. Maka nanti miringnya adalah akar ini kuadrat tambah ini kuadrat ya. Berarti jadi x pangkat 4 ditambah 10 x pangkat 3 ditambah 25x kuadrat tambah 1. Nah, ini dia miringnya gitu ya. Nanti teman-teman semua boleh dicoba sendiri lah ya buat mengubahnya. Oke, sekarang kita udah selesai. Kita lanjutkan dari yang ini. Kita lanjutkan. Sekarang kita turunkan kiri kanan teman-teman, seperti tadi. Pertama tangan Y kita akan turunkan terhadap Y, berarti ya terhadap Y, maka kita akan dapat di sini adalah sekan kuadrat Y. Kemudian di ujung baris kita tuliskan dy, karena yang sebelah kiri diturunkan terhadap Y. Kemudian yang kanan kita turunkan terhadap X, karena di sini variabelnya X semua. Jadinya apa tuh? 2X ditambah 5 di ujung baris kita tuliskan dx. Oke. Sekarang yang mau dicari adalah y aksen turunannya, berarti dy dx-nya lah ya, kita tulis di sini dy dx berapa gitu kan? Dy dx-nya aja berapa? Berarti nanti di sini kita akan rangkai, kita akan dapat dy dx itu sama dengan, berarti kan nanti ini pindah ke bawah ya, 2x plus 5 tetap dibagi dengan sekan kuadrat y gitu. Nah, sekarang kita lihat teman-teman bahwa ini kan udah selesai nih, ini udah y aksen gitu ya, udah selesai. Cuman di sini variabelnya masih ada yang variabel y, artinya kita harus ganti lagi gitu ya ke variabel x. Kalau yang atas nih udah bener ya, udah bagus x semua, tapi yang bawah menyebutnya masih ada y-nya. Nah, caranya gimana? Kita gunakan segitiga yang udah kita buat tadi teman-teman. Ini ya. Kita tahu sekan, kita kan ingin mencari sekan ya. Sekan itu kan kebalikan dari cos ya. Kebalikan dari cos. Cos itu adalah samping per miring. Berarti sekan boleh kita tulis miring per samping gitu ya. Oke, miring per samping. Miringnya itu siapa? Miringnya itu ini, yang panjang ini. Akar x pangkat 4 tambah 10x pangkat 3 tambah 25x kuadrat tambah 1 dibagi dengan sampingnya itu adalah ini 1 gitu ya. Maka boleh kita tulis sama dengan akar x pangkat 4 tambah 10x pangkat 3 tambah 25x kuadrat tambah 1. Nah, sekarang kita udah dapat sekannya. Berarti tinggal kita substitusikan ke sini ya. Berarti nanti hasilnya, oh ya ini minta sekan kuadrat ya, berarti nanti ini dikuadratkan. Jadinya 2x plus 5 per akar x pangkat 4 tambah 10x pangkat 3 tambah 25x kuadrat tambah 1. Ini adalah y aksennya. Begitu teman-teman. Kita lihat di fungsi awalnya, fungsinya dalam x gitu ya. Setelah diturunkan, turunannya pun kita sajikan dalam bentuk x juga. Itu dia teman-teman. Jadi itu adalah cara untuk menurunkan fungsi inverse trigonometri ya. Jadi langkah pertama kita balik dulu ke fungsi trigonometri biasa, karena kan kita yang udah belajar kan fungsi trigonometri biasa, jadi kita arahkan ke sana aja gitu. Kemudian kita buat segitiga, jangan lupa ya, kita buat segitiganya untuk supaya jaga-jaga gitu ya, siapa tahu nanti diminta variabel perbandingan trigonometri yang lain gitu ya, mungkin dari asalnya tangan dimintanya sekan, asalnya sekan dimintanya sin gitu kan. Jadi kita jaga-jaga pakai bikin segitiga dulu gitu. Oke, kemudian
Kita akan coba lagi soal berikutnya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kita punya Y sama dengan akar arcus cos X pangkat 3 plus 1. Wow, ada akarnya ya. Ini lumayan menantang nih. Oke, caranya gimana? Sama saja awalnya kita buat di sini adalah kita kuadratin dulu ya biar akarnya hilang dulu. Jadi Y kuadrat sama dengan arcus cos dari X pangkat 3 plus 1. Oke, berarti nanti di sini kita akan dapat bahwa cos Y kuadrat itu sama dengan X pangkat 3 plus 1. Itu teman-teman. Nah, kalau mau bikin segitiganya dulu boleh. Caranya kita buat ke samping aja. Kita buat segitiga. Lalu sudutnya gimana? Sudutnya kita ambil yang mana? Oh ini nih, sorry, ke sini harusnya. Nah dari sini ya, sudutnya kita ambil yang ada di dalam trigonometri teman-teman. Jadi Y kuadrat sudutnya. Y kuadrat saja tulis di sini, nggak ada masalah gitu ya. Sebenarnya Y kuadrat untuk di segitiga ini nggak terlalu berpengaruh ya, mau Y kuadrat plus 1, mau Y pangkat 3 nggak ada pengaruhnya gitu karena itu cuma sudut aja. Nah tapi nanti yang berpengaruh di sininya X pangkat 3 plus 1-nya gitu ya. Kita tahu X pangkat 3 plus 1 itu kan sami ya, samping per miring. Samping per miring berarti kan nanti di sini adalah X pangkat 3 plus 1, sampingnya miringnya adalah 1. Maka depannya boleh kita tulis menjadi akar gitu ya. 1 dikurang X pangkat 3 plus 1 kuadrat. Atau nanti boleh sama dengan akar berapa nih? 1 min X pangkat 3 min 2 X pangkat 6 ya, min 2X pangkat 3 min 1. Ini habis, berarti sama dengan akar min X pangkat 6 min 2X pangkat 3. Nah gitu dia, itu adalah yang sisi depannya gitu ya. Oke, urusannya selesai, kita lanjut lagi ke sebelah sini. Kita lihat lagi teman-teman. Sekarang kita turunkan, kita udah dapat cos Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 plus 1. Sekarang kita turunkan seperti tadi. Jadi kalau diturunkan ini nanti jadi sin Y kuadrat, betul ya, dikalikan dengan 2Y ya. Dari mana 2Y? 2Y ini dari turunan Y kuadratnya. Jadi ini adalah penggunaan aturan rantainya gitu ya. Kan dengan aturan rantai cara menurunkannya cos diturunkan jadi min sin, ini min sin ya. Min sin kemudian dalemannya si cosnya itu diturunkan juga jadinya adalah 2Y gitu loh. Kemudian di ujung kirinya kita tulis D. Lalu sebelah kanannya X pangkat 3 plus 1 kita turunkan jadi 3X kuadrat. Di ujungnya kita tuliskan DX. Maka kita bisa rangkai DY DX itu sama dengan 3X kuadrat per min sin Y kuadrat dikali 2Y gitu teman-teman. Nah sekarang bagaimana cara mengubah variabel Y-nya? Kita lihat di sini kita membutuhkan sin Y kuadrat. Sin itu adalah depan per miring. Depan per miring berarti sin Y-nya adalah akar min X pangkat 6 min 2X pangkat 3 per 1 ya. Nggak usah ditulis nggak apa-apa ya, per 1. Oke, jadinya nanti ini sama dengan 3X kuadrat per min sin Y kuadrat. Berarti ini ya, min akar min X pangkat 6 min 2X pangkat 3 dikali dengan 2Y. Nah 2Y nya gimana ya teman-teman kira-kira ya? 2Y ini kan nggak ada trigononya ya, nggak ada trigononya. Kalau misalnya ditanya sin Y kuadrat gampang dari sini aja. Nah kemudian Y-nya dapat dari mana ini cara mengganti Y-nya? Kita lihat yang bagian atas ya teman-teman. Kita punya Y sama dengan ini. Oh berarti tinggal kita ganti lagi aja. Berarti sama dengan 2 dikali dengan akar arcus cos X pangkat 3 plus 1. Nah itu dia. Inilah DY DX-nya. Oke. Jadi lihat semuanya sudah X variabelnya ya. Berarti ini sudah
selesai turunannya. Oke, jadi turunan dari akar arcus cos X pangkat 3 plus 1 itu adalah 3x kuadrat per min akar min X pangkat 6 min 2x pangkat 3 dikali 2 dikali akar arcus cos X pangkat 3 plus 1. Oke. Nah, mungkin itu aja teman-teman pembahasan kita mengenai turunan dari inverse fungsi trigonometri. Mungkin nggak terlalu banyak soalnya, tapi mudah-mudahan bisa dapat alur cara pengerjaannya. Jadi untuk soal yang model apapun nanti teman-teman semua bisa mencobanya sendiri di rumah. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.